Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Mungkin hari ini adalah pertama kali Anda menyaksikan kami, mungkin Anda menunggu episode hari ini karena mengikuti pelajaran ini. Atau mungkin saat Anda baru saja mengganti saluran, Anda menyaksikan program semua Kitab Suci ini. Apapun situasinya Anda sedang menonton program ini, atas pimpinan Tuhan, tidak ada kebetulan dalam hidup kita. Tuhan ingin berbicara dengan Anda dan memberi Anda pesan pribadi. Kita telah berbicara di episode sebelumnya dalam surat pertama kepada Timotius tentang Tuhan penyelamat kita, Tuhan Bapa kita. Kita belajar bahwa Dia ingin menyelamatkan Anda agar Anda memiliki hubungan kasih dengan Allah Bapa. Tuhan adalah Bapa kita. Dia ingin Anda menjalin hubungan dalam keluarga Tuhan. Sebelum saya memulai episode hari ini, saya akan menanyakan pertanyaan ini. Sudahkah Anda merasakan manisnya persekutuan dengan Tuhan? Pernahkah Anda merasakan manisnya hubungan dengan Tuhan? Apakah Anda merasakan manisnya memiliki Tuhan yang Anda sembah sebagai Bapa Anda? Saya mendorong Anda untuk mengambil langkah ini dan mengikuti saya dalam pelajaran hari ini surat pertama kepada Timotius pada pasal 1 ayat yang ketiga sampai 8. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ilya Korolos dan Saudara Elia Isa. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembelajaran sebentar lagi. Salam jumpa para hamba Tuhan. Dalam pembelajaran kita pada surat pertama dari Rasul Paulus kepada Timotius, kita telah sampai pada pasal yang pertama. Kita sudah selesai pada episode sebelumnya ayat 1 dan 2 atas karunia Tuhan. Episode ini kita akan mempelajari ayat 3 sampai 8. Namun Saudara Elia Korolos, sebelum kita mulai mempelajari ayat-ayat ini, mohon ingatkan kami tentang apa yang kita katakan di episode sebelumnya. Paulus menulis kepada putranya Timotius yang ada di Efesus. Dia meninggalkannya di sana untuk menugaskan orang-orang tertentu untuk tidak mengajarkan doktrin yang berbeda. Dia membuka surat ini dengan pesan yang indah dan indah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Jadi dia bukan seorang rasul oleh komisi orang-orang atau berpura-pura menjadi kerasulan, tetapi dia adalah rasul karena dia melihat Kristus. Seorang rasul karena dia melakukan keajaiban dan juga seorang rasul atas perintah ilahi yang mengutusnya. Tidak ditugaskan oleh orang. Juga dia memperkenalkan salam yang sangat bagus kepada anaknya Timotius. Dia menyemangatinya. Dalam salam ini dia berkata, saya adalah Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus, ia memperkenalkan Allah, Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus Kristus pengharapannya. Kemudian ia memperkenalkan salam yang lain. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kamu membutuhkan rahmat untuk menjagamu. Dan rahmat melindungimu, damai sejahtera Tuhan di dalam dirimu, Timotius, untuk melindungimu saat kamu berada dalam pelayananmu di Efesus. Sempurna. Saudara Elia Isa, saya akan membaca ayat 3 sampai 8 dan akan kembali kepada Anda untuk bertanya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri.
dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ayat 3 menunjukkan kepada kita apa yang Paulus minta Timotius lakukan. Apa yang Paulus minta untuk Timotius lakukan? Sebagaimana jelas dari ayat ini, dia mintanya untuk tinggal di Efesus untuk menugaskan orang-orang tertentu untuk tidak mengajarkan doktrin yang berbeda. Jelas bahwa dari Kisah Para Rasul 20, seperti yang kita sebutkan di waktu sebelumnya yang dimiliki oleh Rasul Paulus, sebuah ramalan di masa depan jika kita bisa mengatakannya tentang apa yang akan terjadi di Efesus, serigala yang rakus dan ajaran yang menyimpang untuk menarik murid-murid mengikuti mereka. Dia meninggalkan Timotius di Efesus untuk melindungi gereja dari doktrin lain, apalagi sudah jelas bahwa ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran Alkitab pun ikut tersebar. Apa doktrin yang dia minta Timotius untuk ambil alih agar bisa menuntut orang untuk tidak mengajarkan doktrin lain? Ajaran yang Paulus ingin agar dipatuhi oleh orang-orang percaya itu disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-42. Pengajaran rasul-rasul, tentu saja penulisan kitab suci belum selesai. Para rasul dipercayakan oleh Tuhan pada ajarannya. Apa yang dikatakan para rasul? Apa yang diucapkan para rasul secara lisan. Mereka harus bertahan kepada ajaran ini. Senangnya mengetahui bahwa dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, dari 4 alam indah yang ada pada ayat ini, mereka mengabdikan diri dengan ajaran para rasul. Kita harus memahami bahwa ajaran para rasul itu adalah ajaran yang dihembuskan oleh Tuhan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan kita harus memahami bahwa ajaran ini, ajaran para rasul adalah ajaran yang dihembuskan oleh Tuhan, bukan pikiran yang telah Dia berikan kepada mereka, dan mereka merumuskan pikiran-pikiran ini dengan pengetahuan mereka sendiri. Tapi kita harus mengerti bahkan istilah-istilahnya pun terinspirasi oleh Tuhan. Jadi kita percaya dalam pengajaran dan dalam inspirasi verbal. Tapi ada banyak ajaran yang muncul, khususnya di Efesus. Rasul Paulus memperingatkan mengenai ajaran ini, dan saya ingat ketika dia berbicara kepada para tua-tua di Efesus. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Baik. Saudara Eli Kirolos di ayat 4 dia mengucapkan kata-kata yang sama setelah dia berkata kepadanya bahwa dia dapat meminta orang-orang tertentu untuk tidak mengajarkan doktrin yang berbeda. Ia berkata ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Kita ingin tahu apa saja doktrin yang berbeda yang dia peringatkan di sini. Lalu bagaimana dengan mitos dan silsilah yang tidak ada habis-habisnya? Rasul Paulus sangat berhati-hati terhadap firman Tuhan dan kemurniannya. Ini seperti susu rohani yang murni. Ada dua cara untuk mencemari susu. Entah Anda membuang lemaknya atau menambahkannya air. Musuh menggunakan kedua cara tersebut. Di sini dia berbicara tentang penambahan, ajaran lain yang berbeda. Ajaran ini seperti yang disebutkan misalnya pada pasal 4. Di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Setan menanam ajaran di antara manusia, mitos dan silsilah. Mereka memiliki guru. Mereka juga punya guru sendiri. Dan juga ada ajaran gnostisisme yang sangat jelas dalam surat kepada jemaat Kolose. Ada ajaran orang Farisi yang ingin memperkenalkan orang-orang, gereja dan umat beriman sekali lagi kembali ke hukum. Namun tidak hanya dia memperingatkan mereka dari ajaran lain, tapi dia juga memperingatkan mereka dari mitos dan silsilah, cerita-cerita yang diciptakan. Ada mitos-mitos penyembah berhala yang ada di hadapan kita. Dalam surat Titus pasal 1 ayat 14, kita memiliki mitos Yahudi. Mitos seperti cerita yang diciptakan. Oleh karena itu, Rasul Petrus menulis dalam suratnya yang kedua, "Wahai orang-orang yang beriman, kita memiliki hal baik untuk kita ketahui, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah." Ada mitos, berhati-hatilah. Ini adalah kisah-kisah yang dibuat oleh orang-orang untuk membawa Anda jauh dari kisah termanis.
Kisah cinta yang indah yang diwujudkan di kayu salib Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ada silsilah tanpa batas dan mitos. Misalnya saja, satu buku ditemukan yang disebut Kitab Yobel. Ini berasal dari tahun 100 Masehi. Itu menceritakan kisah tentang penciptaan. Dan di dalamnya disebutkan semua nama anak Adam. Semua anak Adam. Dan silsilah yang tak ada habisnya. Tujuannya adalah menyebabkan spekulasi. Kata spekulasi berarti pertanyaan yang belum terjawab. Orang-orang menjadi bingung, sehingga menjauhkan mereka dari kebenaran yang sebenarnya. Benar. Tapi kita memiliki kata nubuatan yang telah dikonfirmasi. Saya mendorong saudara sekalian, para pemirsa, agar berhati-hati terhadap mitos dan dongeng. Kembali ke kisah nyata dalam firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kegiatan Timotius adalah di kota Efesus. Disinilah kebenaran Kristiani yang berkaitan dengan posisi surgawi gereja diproklamirkan. Dan di dalamnya ajaran-ajaran ini diterima dalam kekuatan cinta pertama. Sedangkan pelayanan Titus berada di Pulau Kreta. Degradasi moral masyarakat terlihat jelas dalam surat Titus. Mengenai pokok pelayanannya sendiri, Titus akan menahbiskan penatua dengan desakan khusus bahwa ajaran suci yang benar harus dipatuhi dalam hal orang tua ataupun remaja putra. Sementara pelayanan Timotius berjalan lebih jauh lagi. Yang terpenting, hal ini berkaitan dengan perilaku setiap orang di rumah Tuhan dan bukan hanya para pemimpin di rumah ini. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembicaraan tentang pasal 1 Timotius yang pertama, dan sekarang kita akan menerima pertanyaan hadirin. Di sini kita belajar tentang ajaran para rasul untuk mengetahui tata cara beribadah atau cara berdoa. Apakah saya perlu membaca di buku lain selain firman Tuhan? Mungkinkah firman Tuhan mengabaikan rincian lainnya yang mana setiap orang dapat menyelesaikannya? Baik, pertanyaan yang bagus untuk Anda. Orang mengatakan Alkitab tidak menyebutkan semuanya. Jadi kita butuh beberapa perkataan, baik dari pemimpin agama atau tulisan lain untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara berdoa. Bagaimana ibadah dikelola di rumah Tuhan. Kami butuh buku-buku yang lain. Mohon komentar Anda. Saya percaya dia yang mengatakan demikian sedang membuat alasan. Tapi Alkitab mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Saya pikir jika pemirsa terkasih membutuhkan saran untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan gereja, ia harus membaca surat pertama kepada jemaat Korintus. Dan surat yang sedang kita pelajari, surat pertama kepada Timotius, kita bisa menyebut keduanya sebagai surat gereja di mana Rasul Paulus menjelaskan praktik gerejawi, cara mempraktekkan talenta. Bagaimana perjamuan Tuhan dilakukan secara detail, lalu apa peran perempuan di dalam gereja, dan Rasul menjelaskan setiap hal besar dan kecil. Kita hanya membutuhkan seluruh Alkitab dan hanya Alkitab saja. Benar, terima kasih. Saudari Elia Isa, dia berbicara tentang tujuan tugas kita di ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan dari nasihat untuk kita, maka dia berbicara tentang kasih. Apa yang Anda lihat dalam nasihat ini? Salah satu penafsir kitab suci berkata, kita dapat mempertimbangkan ayat ini sebagai ujian praktek untuk pengajaran yang benar, dan ada ajaran yang berbeda seperti yang kita dengar. Dan ajaran yang benar seperti yang kita sepakati yaitu ajaran para rasul. Semua ajaran itu hanya dicatat bagi kita di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan pengajaran yang benar dan pengajaran yang salah? Menurut saya, kita semua setuju secara logis dan dengan sedikit keadilan dalam berpikir, agar pengajaran yang benar membuahkan hasil. Hidup sehat dan berperilaku baik. Tunjukkan pada saya satu yang bertindak dengan benar, dan saya yakin di balik perilaku yang benar itu terdapat ajaran yang benar. Dan tunjukkan kepada saya orang yang berbuat sesuka hatinya, dan saya yakin ini bukanlah ajaran sesuai dengan firman Tuhan. Tapi juga saat dia berbicara dengannya, tujuan pengajaran yang benar adalah
kasih dengan hati yang murni. Mengasihi dari hati yang bersih oleh darah Kristus dan dibebaskan dari berhala dan bersatu dengan Kristus. Bagaimana kasih bisa muncul? Hal ini ditujukan kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, dan kepada semua orang. Kasih dari hati nurani yang adil, hati nurani yang bersih. Rasul Paulus berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani. Tanpa tuduhan. Ya, dan tanpa tuduhan yang murni di hadapan Allah dan Benar. juga Dan manusia. Benar. Juga iman yang tulus, bukan memakai topeng, tapi iman yang jelas, iman yang ikhlas. Saudara Elia Kirolos, untuk melanjutkan gagasan ini, saya ingin Anda menambahkan dimensi yang lain ketika dia katakan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus. Saudara Elia menceritakan kepada kita tentang hati yang disucikan oleh darah Kristus. Mana yang lebih dulu, kasih atau penyucian hati dengan darah Kristus? Tidak ada hal baik yang muncul dari hati sebelum hati itu disucikan oleh darah Kristus. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hanya Tuhan. Ada banyak agama yang mengajarkan ajaran yang baik. Lakukan dan jangan, lakukan dan jangan. Tapi pada akhirnya seseorang tidak dapat melakukan dan tidak dapat berhenti melakukan. Karena hatinya perlu dibersihkan. Benar. Namun ketika Kristus menyucikan hati dan Roh Kudus diam di dalamnya, kasih itu muncul. Dan kehidupan yang memuliakan Tuhan muncul. Memang kita melihat orang dan pendeta yang mengajar pengikut ataupun orang-orangnya mengucapkan kata-kata yang sopan. Mereka mendesak mereka dengan mengatakan, kasihilah sesamamu, kasihilah sanak saudaramu, berbuatlah yang baik kepada orang lain. Kemudian orang-orang ini keluar ingin berbuat baik, tetapi mereka tidak bisa. Ketika dia bertemu orang lain yang berbeda doktrin, agama, kepercayaan, atau pemikirannya, dia merasa senang terhadap kebencian dan membunuh. Alkitab memberitahu kita bahwa kasih hanya datang dari hati yang murni. Tepat. Hati yang murni tidak datang dari ajaran manusia, tetapi melalui karya Kristus di kayu salib. Pembersihannya adalah oleh darah Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus. hatiku tahir ya Allah. Saya akan bertanya kepada saudara Elia Kirolos, ketika dia memperingatkan mereka di ayat 3 agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain, kemudian dikatakan di ayat 8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Beberapa orang mengikuti ajaran yang berbeda, sementara yang lainnya mengikuti ajaran hukum. Keduanya mencoba untuk membawa orang-orang beriman mundur. Mohon jelaskan dua bahaya ini. Tujuannya adalah agar setan-setan menjauh dari jiwa-jiwa. Saudara ayat, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya jalan yang membawa manusia kepada Bapa. Dan bagaimana cara membawa mereka pergi? Entah melalui ajaran penyembahan berhala yang aneh. Atau dia menyapa orang lain dengan mengatakan kepada mereka, tidak, kita tidak ada hubungannya dengan ajaran kafir ini. Kita harus kembali ke ajaran Tuhan. Ajaran perjanjian lama, hukum itu baik. Apa yang bersalah dengan hukum? Senang rasanya Anda menerima Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga pekerjaan Anda menentukan hasilnya. Benar. Anda perlu bekerja. Ya, keselamatan adalah melalui iman kepada Kristus. Kita setuju. Namun iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan inilah kesalahpahaman ayat yang ada dalam surat Yakobus ini. Anda perlu bekerja untuk menyenangkan Tuhan dan untuk diselamatkan. Mereka membentuk kombinasi baru yang dengannya mereka mengembalikan orang-orang kepada hukum. Di sini Paulus memberitahu mereka bahwa hukum Taurat itu baik. Jika ada yang menggunakannya secara sah. Apa maksudnya menggunakannya secara sah? Artinya jika diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemirsa terkasih, Anda ingin diselamatkan oleh hukum, Tuhan mengizinkan itu. Ini artinya dengan prinsip kerja, tapi Anda harus melakukan segalanya. Jika Anda gagal dalam satu hal, Anda menjadi bersalah akan semua itu. Hai semua, bisakah Anda melakukan ini? Hasilnya adalah tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tuhan belum memberi kita hukum sehingga manusia bisa diselamatkan melaluinya. Hukum itu seperti alat pemindai yang menunjukkan kehancuran dan kegagalan manusia. Hasil terbesar bagi hukum atau tujuan terbesar dari hukum ada di dalam Galatia pasal yang ketiga. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Sampai siapa? Kristus. Sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Terus terang, saya punya masalah dengan ayat 8 dan 9. Di ayat 8 dikatakan kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakannya. Kita tahu bahwa hukum tidak pernah membenarkan seseorang, jadi meskipun ada orang yang menggunakannya, tetap saja Alkitab mengatakan tidak ada pembenaran. Ayat 9 yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukan lagi bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa. Tolong jelaskan tentang hal ini. Silakan.
Saudara Elia Isa teman kita bertanya di ayat 8 dan tentu saja juga di ayat 9. Dari ayat 8 saya mengerti bahwa Taurat itu berguna untuk moral yang baik. Jika seorang ingin hidup menurut hukum, khususnya 5 perintah dalam loh kedua yang menentukan hubungan seorang dengan orang yang lain. Akan sangat baik jika ada yang bisa melakukan ini dan menggunakannya secara sah. Itu adalah perilaku yang baik. Namun tentu hal tersebut tidak mungkin terjadi. Namun undang-undang tidak membenarkan hal tersebut dan hukum tidak menyelamatkan. Dan Sang Rasul sudah menjelaskannya, aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran. Oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ketika Tuhan memberikan hukum kepada orang-orang, hukum bukanlah pemikiran awal Tuhan dalam menghadapinya, tapi mereka mintanya. Sekalipun Tuhan berkehendak untuk berurusan dengan kita menggunakan hukum, Rasul Paulus bertanya dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, mengapa hukum Taurat jika hukum tidak membenarkan seorang dan jika hukum tidak dapat menyelamatkan manusia? Lalu kenapa hukumnya? Rasul menjawab, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran. Hukum bukanlah gagasan dari Allah ketika berurusan dengan manusia. Pemikiran awal Tuhan dalam berurusan dengan manusia adalah kasih karunia. Karena Tuhan tahu. Mohon jelaskan kepada kita, artinya hal ini tidak ada dalam pemikiran awal Tuhan untuk keselamatan. Ya. Jadi ini bukanlah cara Tuhan untuk Bukan sarana menyelamatkan manusia. keselamatan Namun adalah ini kasih salah satu karunia. sarana Tuhan yang melaluinya kebengkokan manusia dan kebutuhannya akan keselamatan terungkap. Hukum diberikan, hukum itu masuk seperti yang dikatakan Rasul untuk menambahkan pelanggaran. Ini mengungkapkan status manusia dan kegagalannya. Baru-baru ini saya perhatikan bahwa Tuhan berkata, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Meskipun demikian, ini adalah kata-kata demonstratif untuk bentuk tunggal. Kita tidak berbicara tentang 10 perintah. Mereka memiliki 643 perintah dalam hukum. Bagaimana saya menjalani ini? Sebagai saudara kita, pelayan Tuhan saudara Elia menyebutkan bahwa barang siapa berbuat dosa dalam satu, hukumannya adalah Benar. satu kesatuan. Tidak dapat mencapai 9 dan 9 dari 10. Tapi barang siapa mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kemudian hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Jika hanya ada satu orang, ia tidak butuh aturan. Tapi hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Juga hukum ketika ada orang beriman yang sejati, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hukum tidak bisa menjadi penentu perilaku orang beriman. Kita memiliki rahmat berkaitan dengan masalah perilaku jika saya harus mengatakan ungkapan ini. Itu lebih ketat dan suci daripada hukum. Saudara Elia Kirolos, saudara Elia Isa melalui ayat 8 telah menutup pintu hukum sepenuhnya dan mengatakan bahwa hukum tidak menyelamatkan. Karena memang demikianlah manusia, meskipun ia mencoba namun dia tidak akan mampu berdiri teguh di dalamnya. Bagaimana seseorang bisa diselamatkan jika dia tidak bisa diselamatkan oleh hukum? Hukum yang melambangkan perintah Tuhan dan ketetapan dalam perjanjian lama, hukum Musa, tidak menyelamatkan manusia. Sederhananya bukan karena hukumnya buruk, tetapi karena manusia itu jahat. Bayangkan seseorang tenggelam di laut dan tidak bisa keluar. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk mengajarnya berenang dari pantai, itulah hukumnya. Tapi dia membutuhkan Untuk seseorang turun untuk demi turun dia. dan mengeluarkannya. Rahmat Kristus, Tuhan Yesus Kristus datang dari surga kepada pezina, orang bejat, orang fasik, dan orang sesat. Bukan untuk memberitahunya perintah-perintah yang indah, tapi untuk menyelamatkannya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mengatakan, sudah selesai. Tepat. Aku menyelesaikannya untukmu. Siapapun yang menginginkan keselamatan dan tidak dapat melakukannya, Anda tidak akan mampu dengan perbuatan Anda atau perbuatan hukum. Tapi karena rahmat Tuhan yang memberi Anda tangan penyelamatan Kristus untuk menyelamatkan Anda. Terimalah rahmat ini oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih karunia Anda diselamatkan. Tuhan memberkati Anda, ada baiknya kita menutup pembicaraan ini dengan anugerah keselamatan yang masih menunggu. Orang yang paling jahat pun juga diselamatkan oleh kasih karunia. Terima kasih, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode hari ini? Pengajaran yang benar harus menghasilkan perilaku yang benar. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ketika mereka bertanya kepadanya tentang guru palsu dan guru sejati. Ia berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Benar.
Tidak ada ajaran yang benar selain kitab suci. Jadi ajaran apapun sumbernya, bahkan jika dia adalah orang saleh, itu tidak dianggap. Luar biasa. Di tengah mitos, spekulasi, dan silsilah, Tuhan mengarahkan pandangan kita secara singkat pada fakta dan tujuan dari tugas kita adalah cinta yang muncul dari hati yang murni, hati nurani yang baik, dan iman yang tulus. Seolah-olah yang mengatakan di antara segalanya, ketika Anda menemukan segala yang ada di sekitar Anda tidak benar, fokuslah pada iman, cinta, dan hati nurani yang mana hasil dari hati yang disucikan olehnya dengan darahnya itu akan memberi kita kedamaian. Sempurna. Saya menyukai ayat 5, dikatakan tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Di tengah semua agama yang meminta pengikutnya untuk menuruti aturan yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan untuk berhenti melakukan sesuatu, kekristenan berfokus pada hati, karena Allah tahu betul jika dia memiliki hati, dia memiliki pribadi yang seutuhnya. Baik, terima kasih. Terima kasih hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Pemirsa yang terkasih, seperti yang diajarkan firman Tuhan pada episode hari ini, tujuan dari tanggung jawab kita adalah cinta yang keluar dari hati yang murni, dan hati nurani yang baik, dan iman yang tulus. Satu-satunya mata uang yang hilang dari dunia saat ini adalah cinta yang murni. Mengapa? Mengapa tidak ada cinta antar manusia? Mengapa tidak ada cinta di antara anggota-anggota keluarga? Mengapa terjadi pembunuhan, kehancuran, pertumpahan darah? Karena tidak ada hati yang murni. Dari mana datangnya hati yang murni? Itu datang melalui hubungan yang hidup dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mendorong Anda untuk memutuskan nasib Anda mulai sekarang. Dan tentukan kemana Anda akan pergi dan siapa yang ingin Anda ikuti, bagaimana kehidupan Anda nantinya. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. سيدي املأ حياتي ثمارا تعطي مجدا لك يا كريم تشهد عن صنيعي فديا تجد فضل إله العظيم فقل منا ربي الغصون فأثمرن داخلي حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.